Zoom, saya ucapkan selamat pagi. Sungguh kita boleh bersuka cita hari ini. Kalau di kantor saya itu punya yel-yel yang bagus banget. Jadi dia selalu kasih semangat pagi. Mau siang, sore, malam akan yel-yel selalu semangat pagi. Kenapa? Karena pagi itu kita percaya di mana kita memulai semangat yang baru. Dan saya mau mengajak kita pada pagi hari ini kita memulai ibadah kita dengan semangat, dengan hati yang rindu. Mau rindu bersekutu dengan Tuhan di pagi hari ini. Di waktu yang singkat tapi kita percaya hari ini Tuhan boleh berbicara kepada setiap kita. Mengisi energi kita, mengisi rohani kita lagi. Dan sebelum memulai ibadah, saya juga mau mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu Jemaat yang mengikuti ibadah melalui aplikasi Zoom, untuk selalu mematikan mikrofon di dalam aplikasi agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Lalu juga menyalakan kamera agar kita boleh turut bersama-sama hadir di dalam, mengikut serta di dalam ibadah ini. Lalu juga gunakanlah ruangan yang nyaman, pakaian yang rapi dan sopan sehingga kita membangun mindset yang benar terhadap ibadah ini. Bukan hanya menonton ibadah, tetapi ada keikutsertaan kita di dalam ibadah ini. Dan juga ikuti rangkaian ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Saya juga mengundang setiap kita bagi jemaat yang mengikuti ibadah di ruangan ini, mari kita boleh patuhi protokol kesehatan yang ada, wajib menggunakan masker, menjaga jarak dan kerumunan, tidak keluar masuk ruang ibadah, dan tentunya yang paling penting siapkan hati kita untuk beribadah. Dan mari saya mengajak kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita boleh mengambil waktu saat teduh.
Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita hadir di hadapan Tuhan, kita naikkan puji-pujian, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kita mau angkat suara kita, mengagungkan dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Bersama-sama di pagi hari ini kami mau meninggikan Engkau Tuhan Yesusku, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama
Engkau begitu besar Tuhan, Engkau begitu berkuasa di dalam hidup kami Tuhan. Setiap masalah yang kami hadapi, kami yakin itu terlalu kecil buat Engkau. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang begitu luar biasa, Allah yang begitu dahsyat. Meskipun dunia ini membuat kami semakin jauh sama Engkau, tapi hari ini Tuhan kami mau datang lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Karena kami inilah anak-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan. Dan kami juga mau datang memohon ampun atas setiap dosa-dosa kami. Kami yang sering melupakan Engkau, kami yang sering gak memprioritaskan Engkau Tuhan. Hari kami datang, kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu, mengubahkan hidup kami Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan menolong kami, supaya hari ini Tuhan kami pulang dari ibadah ini, kami bawa firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami mau naikkan puji-pujian kami, kebesaran Tuhan yang mau kami nyanyikan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Jemaat, saya yakin kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik. Amin. Dia sungguh baik, betul ya. Kalau saya mengajak Bapak Ibu jemaat sekalian untuk menyebutkan kebaikan Tuhan, kira-kira ada berapa banyak tuh? Melebihi 10 jari kita kah? Lebih ya, pasti lebih. Karena kebaikan yang utama yang telah Dia berikan bagi kita adalah ketika Dia mati dan bangkit, menebus dosa-dosa kita, membuat hidup kita yang tadinya gak berharga menjadi berharga. Mari kita naikkan pujian, kebaikan Tuhan, Dia sungguh baik. Kita mau nyanyikan, kita mau angkat suara kita, menyerukan kebaikan Tuhan, bahwa Dia sungguh baik. Dia juga yang menjadi kemenangan bagi kita. Mari kita boleh bersama-sama bertepuk tangan. Bergerak di hidupku karena Dialah kekuatan kita. Bersama kita nyanyikan. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah.
baik di dalam hidup kita dan tak pernah berkesudahan. Satu kali ketika saya mengajar di kelas anak-anak, saya memberikan kepada mereka apa sih yang mau kita lakukan. Saya katakan kepada anak-anak, kita harus belajar percaya. Kenapa? Karena nyatanya kita sebagai orang dewasa aja kadang-kadang kita tuh suka lupa ya sama janjinya Tuhan. Kalau Tuhan tuh gak akan pernah meninggalkan kita dan cintanya tuh gak akan pernah berubah. Saya mau ngajak Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Kita mau serukan hati kita sungguh percaya sama Tuhan. Hati kita sungguh beriman kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Kalau hatiku percaya, mau gunung-gunung beranjak, bumi pun bergoyang, dunia berlalu, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Yesaya 54 ayat 10, Tuhan berkata, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi ini engkau. Mari kita percaya, kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan jemaat, saya undang untuk tetap bangkit berdiri, karena tadi kita sudah percaya, dan mari kita menyatakannya melalui perkataan kita, menyuarakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli bersama-sama yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita menyiapkan hati kita sambil kita naikkan pujian Jadikan Aku Indah. Karena kita tahu bahwa Tuhan punya rencana, punya rancangan yang begitu besar bagi setiap kita. Asal kita mau punya hati yang mau diajar dan turut serta di dalam bagian rencananya. Mari kita naikkan pujian ini, sungguh-sungguh datang dengan kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi. Dengan sikap yang sungguh-sungguh, kami sungguh datang ya Tuhan ke hadapan-Mu di dalam kerinduan kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Naikkan pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, yang sungguh rindu Engkau bentuk Tuhan, sesuai dengan rancangan-Mu, kehendak-Mu Tuhan, di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami mau taat dan setia hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap
Bapak benar Bapak bahwa kerinduan kami adalah untuk taat kepadamu, bahwa keinginan kami hanya dekat padamu saja. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kau berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk dapat mengerti firman Tuhan lebih dari apapun. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, berkati hamba-Mu, berkati umat yang mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada pelayan Tuhan yang sudah melayani. Bapak Ibu, semua pesan firman Tuhan semuanya sudah disampaikan dalam nyanyian pujian pada pagi hari ini. Jadi saya agak bingung nih mau khotbah apa begitu ya. Ya, kita sama-sama bersyukur bahwa kita bersama ada di sini itu semua adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Dan kita yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia untuk menepati janji-janjinya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan janji Tuhan bagi setiap kita. Mari saya undang semua untuk membuka Alkitab kita dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Jatuhnya Yeriko, Yosua 6 ayat 1 sampai 5. Pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah menutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak, dan dengan sorak yang nyaring, maka tembok itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, ada seorang ibu begitu dengan kedua anaknya. Jadi memang ibu ini hanya tinggal bertiga dengan anaknya. Jadi anaknya 2 itu laki-laki semua. Suatu kali begitu ibunya ini seperti kangen dengan kondisi rumahnya dulu waktu ibu ini masih menjadi anak. Gitu. Jadi dia sangat kangen sama omanya begitu. Dia pengen peluk lagi omanya, dia pengen mencicipi kembali masakan yang dirasakan oleh oma begitu. Dan ibu ini memiliki kekhawatiran kalau misalkan harus pergi ke rumah oma karena di sisi lain anak-anak sekolah. Lalu ditambah lagi memang anak-anak cowok biasanya nggak terlalu kayak cewek begitu ya, yang rapi, yang bersih dan segala macamnya. Takut rumahnya itu kotor. Itu yang menjadi ketakutan ibu itu. Tapi karena rasa kangennya sama omanya, jadi dia memutuskan untuk ya udahlah, kayaknya saya harus pergi ke rumah oma, saya pengen melepas kangennya. Dan akhirnya ibu itu memutuskan untuk pergi dan anak-anaknya ditinggal. Dan sebelum ibunya pergi, dia datang ke kedua anaknya laki-laki ini, dia bilang, "Kakak, karena kakak sudah dewasa, jadi kakak bersihin kamar mama dan kamar kakak ya." Dan kepada adiknya, ibunya juga mengatakan bahwa, "Adik, kamu juga harus nurut apa kata kakakmu. Kamu juga harus membersihkan, membantu kakakmu. Kalau kamu harus membersihkan di daerah kamar mandi. Ingat ya dek, tenang aja, nanti ketika mama pulang, kalau kamu taat, mama akan tambahin uang jajan kamu untuk kamu beli mixwe," misalkan begitu. Dan ya, akhirnya Bapak Ibu, mamanya pergi. Ketika mamanya pergi, disitulah kakak beradik ini mengadakan sebuah konferensi, dan kakak langsung bilang, "Dek, gue malas banget kalau misalkan gue harus bersihin rumah ini tiap hari.
Gimana kalau kita bersihinnya kalau mama mau pulang aja? Karena adiknya ini ya namanya juga adik begitu ya, cukup nurut juga dengan kakaknya, jadi akhirnya oke kak, kita bersihinnya nanti aja. Singkat cerita mamahnya udah mau pulang begitu Bapak Ibu. Dan ketika mau pulang dia kabarin ke rumah, siangnya baru adiknya ngajak kakak ya, kak katanya mau bersihin rumah mama sore ini udah mau pulang. Adiknya ya udah, kakaknya cuma bilang kamu bersihin dulu bagianmu, kamar mandi itu kamu bersihin dulu. Setelah dibersihkan semua, lama kakaknya masih tiduran nonton TV begitu ya. Setelah selesai adiknya datang lagi ke kakaknya, kak kok bagian kakak belum diberesin? Aduh boleh nggak lu aja yang beresin? Ya sekali lagi namanya adik nggak bisa melawan, orang tuanya juga mengatakan bantuin kakakmu dan segala macamnya. Ya sudahlah, aku yang bersihin. Dan ketika itu bersih semuanya, mamanya baru pulang gitu ya, malam mamanya baru pulang. Di situ mamanya datang buka pintu seneng. Wah, rumahnya bersih ya ternyata ya. Dan kakaknya ini langsung datang ke mamanya, mah, lihat mah semuanya udah bersih. Mana mah uang yang dijanjikan mama? Mamanya cuma natap kakaknya dan mamanya cuma bilang, makanya kamu taat. Berbanding terbalik dengan adiknya yang langsung mengatakan bahwa makasih ya mah. Bapak Ibu sebelum mamanya pergi dia melipat sebuah uang begitu, uang dilipat lalu dilemparkannya ke dalam kolong-kolong begitu, di kolong. Jadi ketika adiknya nyapu, itu uangnya tuh keluar dari situ. Begitu, jadi di situ mamahnya langsung ketawa aja dan mengatakan bahwa makanya taat. Di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, di dalam janji Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa ada seorang juga yang taat kepadanya. Namanya Yosua. Seperti ayat yang kita baca ini semuanya berbicara tentang kepemimpinan Yosua dalam memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjiannya. Dan Yosua ini pertama kali muncul dalam Alkitab di kitab Keluaran pasal 17. Di kitab Keluaran pasal 17 itu sebuah narasi yang mengatakan bahwa Yosua dipilih oleh Musa pertama kali untuk memimpin perang, untuk memimpin bangsa Israel menghadapi orang Amalek di Rafidim. Ketika itu perjalanannya sudah lepas dari tentara-tentara Mesir yang ada di Laut Mati dan Laut Merah maksudnya, Laut Merah, dan bangsa Israel sedang menuju ke Gunung Sinai di tengah perjalanan diserang orang Amalek dan Yosua memimpin bangsa Israel dan memenangkan pertandingannya dan memenangkan perang itu juga. Sejak saat itulah Musa memilih Yosua untuk menjadi abdinya, untuk menjadi sahabatnya. Bapak Ibu, namanya abdi itu di bawah pemimpin, nggak ada abdi yang setara dengan pemimpin. Saya rasa nggak ada di tempat ini. Dan biasanya kalau kita bergaul dengan pemimpin, itu biasanya pemimpin suka spill dikit gitu ya, kayak ngasih tahu kode dikit-dikit gitu tentang apa yang mau diperbuat, mungkin strategi perusahaannya dikasih tahu kepada yang dekat ini, abdi ini, begitu. Begitu juga dengan Yosua kala itu. Yang Yosua ambil dari Musa adalah pengalaman dia untuk dekat dengan Allah. Selama Yosua mengikut Musa, Yosua akhirnya paham siapa Allah Israel, siapa yang selama ini membimbing bangsa Israel untuk keluar dari kejaran Mesir, bahkan untuk memenangkan pertandingan lawan orang Amalek itu. Yosua mengenal Allah melalui pengalamannya bersama dengan Musa. Pengalamannya nggak berhenti hanya di situ doang Bapak Ibu. Jadi pengalaman itu terus berlanjut hingga akhirnya terdapat sebuah narasi tentang 12 orang pengintai. Pada waktu itu Israel sudah dikit lagi masuk ke tanah Kanaan. Tapi di tengah-tengah tanah Kanaan itu sebelum masuk ke tanah Kanaan terdapat sungai, namanya sungai Yordan begitu ya. Dan ketika sudah sampai hampir di sungai Yordan itu, Musa menyuruh ke-12 orang untuk mengintai negeri Kanaan. Benar nggak sih? Katanya Tuhan negeri Kanaan itu banyak madunya. Katanya Tuhan berlimpah. Benar nggak sih?
Musa menyuruh ke-12 orang itu dan salah satu yang diutus adalah Yosua. Bapak Ibu, pengalaman Yosua pertama kali untuk menginjakan kakinya di tanah perjanjian, di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ketika ke-12 pengintai itu pulang, ya walaupun memberikan kabar yang baik begitu ya, cuma ada beberapa orang dari 12 itu merasa kayak bukan ini deh, tanah ini tuh terlalu hebat, banyak orang-orang kuat di sana, banyak orang-orang yang jarinya 6, jari kakinya 6, jari tangannya juga 6 begitu. Mereka takut, tapi Yosua yakin bahwa inilah tanah yang dijanjikan Tuhan. Dan ketika pulang, Yosua senang begitu. Inilah pengalaman yang dirasakan oleh Yosua menginjakkan pertama kali kakinya di tanah yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu, selama narasi Yosua, selama bisa dikatakan kehidupan Yosua dari keluar dari tanah Mesir hingga mengikut Musa dan sampai di Yeriko ini merupakan adalah bukti ketaatan Yosua kepada Allah. Bagaimana Yosua dari ketaatan demi ketaatan itu, yang ketaatan kecil hingga ketaatan yang besar, hingga akhirnya Tuhan memberikan Yosua sebuah tanggung jawab yang besar, yaitu memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Pertama, bangsa yang diserahkan Tuhan ke dalam tangan Yosua dan bangsa Israel ini adalah Yeriko. Dan Yeriko ini sebenarnya kotanya kecil ya Bapak Ibu kalau dibandingkan dengan kota-kota yang ada di sekarang ini. Dulu ya bisa dibayangkan kalau Yeriko itu besarnya hanya setengah Gelora Bung Karno, hampir 2/3 Gelora Bung Karno. Kurang lebih luasnya adalah 2-3 hektar. Maaf, 3-4 hektar maksud saya. 3-4 hektar. Tapi di dalamnya ini perdagangannya bagus, ekonominya bagus, rakyatnya sejahtera, tentaranya hebat. Di dalamnya Yeriko ini sangat bagus gitu. Dan ketika tempat yang bagus itu nggak mungkin dong rajanya atau pahlawan-pahlawannya kayak nggak ada perlindungan yang kuat begitu. Pasti pengen melindungi negaranya ini supaya negaranya ini tetap makmur, supaya hasil yang ada di dalam itu bisa dinikmati oleh rakyatnya. Maka karena dari itulah pemimpin Yeriko membuat sebuah tembok yang besar, tembok yang tinggi. Dan yang lucunya juga ya Bapak Ibu bahwa Yeriko ini kota yang berada di dekat Sungai Yordan gitu. Dan kalau kita mengenal hari-hari ini musim penghujan Jakarta banjir begitu ya. Yeriko juga mengalami kebanjiran Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tembok itu tuh multifungsi. Tembok untuk melindungi dari serangan dan tembok untuk melindungi mereka dari banjir. Dan sedikit fakta ya Bapak Ibu bahwa ketebalan tembok Yeriko itu seperti mobil yang dijajarkan begitu. Dua mobil yang dijajarkan setebal itu. 2-3 meter tebal tembok itu. Kenapa bisa tebal? Karena 2 tembok dijadiin satu. Sebenarnya begitu. Itu tembok Yeriko. Tembok yang kuat, tembok yang kokoh. Yang hampir mustahil kalau mau diruntuhkan. Mungkin untuk merobos masuk mungkin bisa, tapi sangat mustahil mungkin ya untuk diruntuhkan pada kala itu. Karena nggak ada bom atom, nggak ada juga meriam-meriam yang besar begitu ya. Jadi cukup mustahil bagi Yosua untuk mendapatkannya, terlebih lagi bangsa Israel untuk mendapatkannya. Yosua diperhadapkan dengan tanggung jawab yang begitu besar. Yeriko dibandingkan dengan bangsa Israel ini nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Sudah pasti ya kalau sebuah negara, bangsa Israel ini mungkin strukturnya belum jelas waktu itu, jadi belum dapat, menurut saya belum bisa dikatakan sebuah negara, walaupun itu nyatanya adalah sebuah negara begitu ya Bapak Ibu. Dan Yeriko ini merupakan sebuah negara yang memiliki militer yang solid. Ditambah lagi temboknya kokoh juga. Dibandingkan dengan Israel yang baru keluar dari perbudakan. Bayangin sebuah kota yang sudah firm, sebuah kota yang sudah jadi, yang sudah kuat, melawan bangsa yang orang-orangnya baru keluar dari tanah perbudakan. Dan bangsa yang setelah berjalan selama 40 tahun di padang gurun.
mental budaknya itu masih ada Bapak Ibu. Makanya kenapa akhirnya bangsa ini disebut oleh Tuhan bangsa yang tegar tengkuk? Karena susah diatur, mentalnya itu loh masih budak. Yosua bohwat Bapak Ibu. Tapi Allah, sekali lagi, Allah tidak tinggal diam. Sebelum memasuki Yeriko, Allah memberikan janjinya kepada Yosua. Janjinya itu terdapat di pasal 1 ayat 2 sampai 5. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Tidak ada seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah janji yang diberikan Allah kepada Yosua. Respon Yosua adalah menyikapi janji itu dengan bersungguh-sungguh. Dia dengan memegang janji itu, dengan taat kepada seluruh perintah Allah Israel. Bapak Ibu, namanya ketika kita berjanji dengan seseorang, begitu ya. Kalau misalkan kita berjanji dengan seseorang lalu mendadak orang itu harus pergi meninggalkan kita. Entah itu mungkin pergi ke luar negeri atau mungkin meninggal dunia. Dan janji itu belum kita berikan kepada orang tersebut. Rasanya tuh pasti ada rasa mengganjal juga. Tapi di sisi lain rasa mengganjal itu ketika kita berjanji kepada orang dan orang itu meninggal, pasti ada perasaan juga, oh berarti janjinya udah batal ya. Janjinya gak usah ditepatin lagi nih. Ya, gue mau menepatin janji sama siapa lagi? Masa aku mau menepatin janjinya pada anak-anaknya? Anak-anaknya mana tahu perjanjian aku dengan mamanya begitu. Contohnya seperti itu. Tapi berbanding terbalik dengan Allah, Bapak Ibu. Allah ketika berjanji kepada umatnya atau Allah ketika memberikan janjinya, yang dilihat adalah bukan kepada siapa ia memberikan janji, tapi kepada apa yang telah dijanjikannya. Jadi ketika orang meninggal, orang yang dijanjikan itu mungkin meninggal dan segala macamnya, tapi Tuhan gak pernah melihat itu. Janjinya terus berlanjut hingga janji itu ditepati oleh Allah sendiri. Hal itu bisa terjadi karena manusia melihat orangnya yang dijanjikan. Kalau Tuhan melihat janji apa yang sudah aku berikan kepada umat itu dan harus aku tepati. Sekalipun Abraham, sekalipun Ishak, sekalipun Yakub telah mati Bapak Ibu. Sekalipun juga Musa meninggalkan bangsa Israel karena mati juga. Sekalipun generasi demi generasi bangsa Israel telah meninggal dan telah berganti, namun janjinya ke Tuhan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel akan menduduki kota, menduduki tanah yang dijanjikannya, itu harus tetap terlaksana. Dan akhirnya kita melihat bahwa Yosua lah yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel. Dan kita di sini melihat di Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5 tadi kita melihat bahwa Allah memulai rancangannya, memulai strateginya untuk menyerang Yeriko dan memberikan Yeriko kepada bangsa Israel. Selain dia adalah seorang pemimpin, selain Yosua adalah seorang pemimpin, dia adalah orang yang taat untuk melaksanakan perintah Tuhan sekalipun itu tidak masuk akal.
dalam ayat yang kedua, pasal yang ke-6 ayat yang kedua, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah dan perkasa. Bapak Ibu, kalau kita melihat narasi ayat 6 selanjutnya sampai ke perikop jatuhnya Yeriko ini habis, kita tidak akan pernah menemukan namanya Yosua itu mengeluh. Kita tidak akan pernah menemukan namanya Yosua lari dari perintah Tuhan. Tidak akan pernah. Karena gimana ya Bapak Ibu, kalau saya memikirkannya itu mengelilingi, hanya mengelilingi. Apa yang signifikan gitu, hanya mengelilingi aja. Mungkin lebih masuk akal bagi saya ya Bapak Ibu, ketika semua bangsa Israel membawa palu dan membawa seperti alat pengikis gitu, paku yang besar, dan setiap hari sebelum mereka berkeliling mereka paluin dulu tuh temboknya. Mungkin bisa hancur, mungkin entah berapa lama. Cuma lebih masuk akal seperti itu rasanya dibandingkan dengan harus mengelilingi dan di hari ke-7 7 kali dikelilingi lalu bersorak, berteriak begitu. Rasanya gimana gitu? Rasanya kok aneh banget. Masa cuma keliling tembok itu bisa hancur sih? Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, bahwa pengalaman Yosua dengan Allah itu sudah sangat banyak. Yosua melihat bahwa Allah terus menyertainya. Jadi nggak ada alasan untuk Yosua tidak percaya lagi kepada Allah dalam hal ini begitu. Mulai dari ketika Yosua melihat Musa mengangkat tongkat dan membelah Laut Merah. Kemudian melihat Musa memberikan air, cuma mengacungkan tongkatnya kepada batu di masa dan Meriba, kalau Bapak Ibu tahu, mengacungkannya itu bisa keluar air. Walaupun di situ Musa marah begitu ya. Itu mujizat yang dilakukan Allah. Mujizat yang dilakukan Allah kepada Musa dan Yosua melihatnya. Mulai lagi dari Yosua memenangkan pertandingan lawan orang Amalek itu. Dan bahkan hingga Yosua dipimpin Allah untuk memasuki tanah Kanaan. Jadi tidak ada alasan bagi Yosua untuk tidak percaya kepada Allah. Benteng yang kuat seketika runtuh ketika dikelilingi dan diteriakan oleh bangsa Israel. Satu hal yang hebat dari peristiwa itu adalah Allah Israel yang tetap memegang janjinya. Allah Israel yang tetap memegang teguh janjinya kepada bangsanya. Dan satu hal lagi adalah ketaatan Yosua untuk melakukan semua perintah Allah. Ketaatan Yosua, Bapak Ibu. Satu hal yang saya teringat tentang hal ketaatan sendiri adalah Yesus Kristus. Bagaimana Yesus taat kepada Bapa, melakukan semua perintah Bapa tanpa cacat celah sedikit pun. Dia ada di dunia bersama dengan manusia, dia disesah, dia dibunuh, dia diludahi, dia naik ke kayu salib. Itu adalah bukti ketaatan Yesus kepada Bapa. Bahkan kematiannya yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Di mana kita tidak lagi mati, namun kita diterima di sisi Allah. Kita diterima di dalam kerajaan sorga itu. Sekalipun kita saat ini masih berdosa, sekalipun saat ini kita masih melakukan banyak pelanggaran, sekalipun kita tidak taat pada perintah Tuhan, tapi kasih karunia-Nya nyata bagi kita. Bapak Ibu, apakah cukup berita, kabar baik seperti ini kita hanya renungkan dalam hati kita? Apakah cukup hanya kita renungin aja setiap hari? Bukankah lebih baik jika kita membagikannya kepada orang lain? Bukannya lebih baik jika kita membagikannya kepada orang yang belum mengenal?
supaya mereka bisa merasakan kasih yang besar sama seperti yang kita rasakan pada hari ini. Bukankah mencari seorang murid, memuridkan satu dengan yang lainnya adalah visi dari GMI Genesaret ini? Pada pagi hari ini kita kembali diingatkan melalui kisah tembok Yeriko ini, bagaimana penyertaan Allah begitu nyata bagi bangsa Israel, bagi Yosua sendiri. Dan firman Tuhan pagi ini membuat kita mengerti bahwa salah satu karakter Allah, salah satu sifat Allah adalah promise keeper atau penepat janji, pemegang janji. Saya mengenal satu misionaris ketika saya berkuliah di Bandung dulu ya Bapak Ibu. Ketika saya di Bandung dulu itu memang saya cukup suka juga dengan pelayanan, jalan-jalan gitu. Dan mengikuti bermisi begitu di daerah kota Bandung bersama orang ini. Namanya Chris. Chris ini adalah orang Amerika asli yang memang mendedikasikan dirinya untuk datang ke Indonesia. Namun sebelum itu, Chris adalah seorang karyawan biasa. Dan masa mudanya ya memang masa muda biasa begitu, anak-anak muda yang suka nongkrong. Tapi dia juga suka ke gereja, suka melayani. Dan dari situ belum pernah terfikirkan dalam diri Chris bahwa Chris akan menjadi seorang misionaris. Nggak pernah sedikit pun terbayang. Tapi karena pelayanannya terus lalu menerima panggilan Tuhan, sehingga Chris memutuskan untuk oke, saya siap untuk menjadi misionaris. Dan ternyata tanpa disangka-sangka oleh Chris, misionarisnya bukan di Amerika, tapi di negara-negara lain gitu. Kalau nggak salah, Indonesia waktu itu adalah negara kedua yang Chris kunjungi dan Chris bermisi di dalamnya. Ketika pertama kali Chris datang ke Bandung, Chris langsung merasakan bahwa Bandung perlu Injil. Kita tahu bersama bahwa kaum minoritas di Bandung itu cukup sedikit gitu ya, dan kaum mayoritas rata-rata memadati kota Bandung. Tuhan memberikan janji kepada Chris ketika sebelum Chris datang ke Indonesia, janji Tuhan kepada Chris bahwa aku akan menyertai engkau selama engkau di Indonesia. Kau gak usah takut, walaupun anakmu 4, sekolahnya nanti gimana, makannya gimana, kamu gak usah takut. Tapi nyatanya ya namanya juga manusia ya, ketika datang Bapak Ibu, misionaris itu biasanya disupport oleh gereja atau biasanya juga disupport oleh salah satu lembaga begitu ya. Dan kita tahu bersama bahwa walaupun disupport oleh gereja dan lembaga, tapi kita juga nggak bisa berharap penuh sama mereka karena mereka juga mungkin terbatas, jemaat-jemaatnya juga terbatas. Mungkin seperti itu. Jadi ketika ada persekutuan doa, Chris suka cerita, aku lagi bimbang karena bingung untuk membayar sekolah anakku. Anaknya ini nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, otomatis dia nggak bisa di SD negeri, begitu nggak bisa. Tapi harus pergi ke sekolah internasional. Kasihan juga kalau misalkan anaknya hanya ditaruh di SD negeri, mereka mau berteman sama siapa begitu. Dan biaya di sekolah internasional itu cukup mahal. Dan Chris kebingungan. Tapi beberapa kali juga Chris bercerita bahwa mendadak ada uang masuk di rekeningku, entah dari siapa, ketika aku telepon sponsor, ketika aku telepon gereja, telepon lembaga. Semuanya mengatakan enggak. Tapi tiba-tiba rekening itu masuk dan bisa membayar sekolah anak-anaknya. Tuhan menepati janjinya kepada Chris. Bapak Ibu, inilah kisah Chris, seorang misionaris dari Bandung. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu memiliki janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Bahwa Bapak Ibu juga memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah bukan Allah yang mengingkari janjinya, tapi Allah yang menepati janjinya. Janjinya, percayalah kepadaku semua dan senantiasa orang-orang yang marilah kepadaku semua
orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lagi, kata Yesus, barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Bukankah itu janji yang Allah berikan bagi setiap kita? Bukankah Dia Allah yang layak dipercaya? Namun hal yang tidak bisa dikesampingkan juga selain janji Allah, selain Allah adalah promise keeper, adalah ketaatan kita manusia. Yosua memberikan contoh pada kita pada pagi hari ini bahwa ketaatannya membawa pengalaman yang baik bersama dengan Allah. Karena Yosua taat pada Allah, kehendaknya dinyatakan, di mana Yeriko diruntuhkan, diluluhlantahkan. Bapak Ibu, ketaatan kita kepada Allah bukan hal yang sia-sia, karena kita tahu bersama bahwa Allah adalah Allah yang promise keeper, Allah yang memegang janjinya, Allah yang senantiasa hadir ketika kita dalam masalah, Allah yang senantiasa selalu memegang kita ketika kita hampir jatuh, ketika kita mungkin bahkan terjatuh. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu betapa Allah menepati janjinya kepada saya. Ketika musim pandemi itu saya juga cukup bingung karena saya harus resign dari kantor karena waktu itu di Bandung lagi tidak terkendali dan orang tua memaksa saya untuk pulang. Ketika saya di rumah juga saya bingung mau ngapain karena saya baru tahu rasanya susah banget cari pekerjaan. Rasanya dulu waktu ada koneksi dari kampus semuanya enak-enak aja. Kita tinggal kasih CV ke kampus yang salurkan kepada perusahaan-perusahaan. Cuma pas di rumah rasanya kok susah begitu ya cari kerja. Ternyata memang kondisinya banyak yang selain banyak yang WFH, ekonomi ambruk, juga perusahaan-perusahaan akhirnya mengurangi karyawannya dan tidak membuka lowongan pekerjaan lagi. Di situ saya bingung Bapak Ibu. Papa saya berkali-kali bilang sama saya, mendingan kamu S2 aja. Mendingan kamu jadi pendeta sekolah teologi. Karena sebenarnya sebelum itu saya suka suka berdebat juga dengan orang tua, suka menanyakan hal-hal yang sulit dimengerti oleh kaum awam. Contohnya, carilah dulu kerajaan Allah. Memang kerajaan Allah seperti apa sih begitu. Jadi suka tanya-tanya begitu. Dan papi juga menjelaskannya dengan sangat baik. Cuma karena saya melawan begitu, saya masih belum masuk akal saya terus lawan, saya terus debat gitu. Terus misalkan ada satu orang yang khotbah, baru di situ saya kasih masukan ke papi, misalkan, "Pi, kenapa papi panggil orang ini? Orang ini Levi rasa nggak kompeten dan segala macamnya." Jadi sampai segitunya gitu. Dan papi saya cuma bilang, "Mendingan kamu sekolah pendeta biar kamu tahu rasanya jadi pendeta gitu. Mendingan kamu sekolah jadi hamba Tuhan aja supaya kamu nggak banyak komentar." Dia bilang gitu. Dan ketika liburan itu juga saya bingung juga ya Bapak Ibu. Papi saya nyuruh saya sekolah, tapi papi saya juga sebenarnya nggak punya uang gitu. Dan kondisinya waktu itu adalah ketika saya mau masuk S2 di tahun lalu berarti, adik saya juga harus masuk kuliah gitu. Jadi pasti berat gitu untuk orang tua. Tapi di situ Levi hanya berdoa kepada Tuhan. Dan papi saya selalu mengajak, "Ayo kita berdoa setiap hari Jumat. Kamu maunya apa? Dan kalau misalkan kamu mau sekolah seperti apa yang kamu mau? Mari kita berdoa," kayak gitu. Dan setiap hari terus berdoa. Ketika itu Tuhan hanya bilang sama saya, "Kalau kamu pengen sekolah pendeta, go ahead, silahkan." Hanya bilang gitu doang. Tapi uangnya dari mana Tuhan? Gak tahu. Levi gak tahu uangnya dari mana. Papi gak mungkin. Gak, sedikit pun selama Levi hidup ya Bapak Ibu, Levi rasa kontribusi orang tua saya terhadap kehidupan saya untuk misalkan untuk mengeluarkan uang untuk sekolah, untuk ngekos dan segala macamnya itu hampir hanya 20%. 80%-nya itu Tuhan yang siapin buat saya.
sponsor siapin buat saya. Saya bersyukur dengan hal itu. Dan ketika memilih, saat itu saya hanya chat dan saya hanya searching tentang STT atau seminari yang available tentang beasiswa. Salah satunya Levi apply di Korea. Ketika apply di Korea, beasiswanya full, di sana dikasih asrama juga, dan dikasih uang laundry, dikasih uang makan dan segala macamnya, full pokoknya sampai lulus. Ternyata Levi gagal karena sebelumnya belum punya basic dasar teologi yang kuat, belum punya SKS teologi gitu, jadi ditolak. Sebelum Levi mendaftar di Korea ini, Levi chat STT Amanat Agung sebenarnya. Levi chat, apakah ada beasiswa buat saya? Dan STT langsung jawab, Levi ingat banget itu hanya sepersekian menit aja langsung dibalas. Maaf kalau untuk beasiswa saat ini kita belum mengadakan. Oke, ya sudah, pupus gitu. Akhirnya saya daftar ke Korea gitu. Dan setelah pengumuman, Bapak Ibu, setelah pengumuman di Korea bahwa saya dinyatakan gagal, beberapa hari kemudian STT juga kontak saya begitu. Levi, ini beasiswa sudah tersedia bagi kamu. Yang kontak itu Pak Johan, Boksu tahu. Pak Johan kontak saya, Levi, beasiswa tersedia buat kamu, tapi syaratnya adalah bukan berarti kamu telah diterima, tapi kamu harus mengikuti prosedur yang ada. Dan ketika kamu sudah masuk, prosedur kamu ternyata baik, dan kami terima, barulah beasiswa itu ada tersedia buat kamu. Dan saya apply, saya ikutin tesnya, dan bersyukurnya saya sudah 1 tahun di STT Amanat Agung. Tuhan memberikan janjinya kepada saya, kepada setiap orang yang berharap kepadanya, sekalipun itu mustahil dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, untuk menutup khotbah kita, saya mengundang Bapak Ibu berdiri dan membuka satu bagian Alkitab di Yosua 21 ayat 45. Bapak Ibu boleh membukanya. Kita akan membacakannya bersama, Yosua 21 ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Ya, semua sudah mendapatkannya. Mari kita baca bersama Yosua 21 ayat 45. 2, 3. Dari segala yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Happy ending Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, kami sangat bersyukur pesan firman Tuhan telah hamba-Mu sampaikan. Dan kami sangat bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa menjaga janji dari umat-umat-Nya. Inilah kami Tuhan, umat-Mu. Inilah kami yang telah menerima janji itu daripada Tuhan. Kiranya Engkau mampukan kami, Engkau berikan kami ketaatan untuk terus taat pada perintah Tuhan, untuk terus taat pada kehendak-Mu, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau berkati Gereja Metodis Indonesia Genesaret yang ada di Widuri ini, Bapak. Engkau jadikan segenap jemaat GMI Genesaret menjadi berkat kemanapun jemaat pergi. Kami serahkan rangkaian ibadah ini juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan sebagai respon kita terhadap firman Tuhan dan juga ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sambil menjalankan persembahan, saya mau ngajak kita naikkan pujian Hitung Berkat. Tapi kali ini kita mau nyanyikan urutannya agak berbeda, biar kita kompak, kita janjian dulu ya. Kita mau nyanyikan bait pertama, bait kedua, lalu ref, nanti ada interlude sebentar, lalu bait ketiga, bait keempat, baru ref lagi dan ref lagi. Lirik-lirik lagu yang ada di dalam pujian ini sungguh indah, menguatkan kita. Saat kita khawatir, saat kita dalam pergumulan, ayo kita hitung berkat, kita belajar bersyukur.
Banyak banget yang udah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Dalam bahasa Inggris dari pujian ini dikatakan, count your blessings, name them one by one. Sambil kita nyanyikan pujian ini, kita mau inget-inget apa aja sih berkat yang udah Tuhan kasih. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di surga yang tak terperi. Dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta. Yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbingmu sampai sorga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Saya undang mari bangkit berdiri. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa berkat Tuhan di dalam hidup kami tak pernah berakhir, tak pernah berkesudahan. Kiranya Tuhan pakai persembahan yang kami berikan ini untuk memperluas lagi kerajaan-Mu dan juga menyatakan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan doksologi, lalu doa tutup dan doa berkat oleh Boksu Anton. Dan diaminkan 3 kali. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan mengambil waktu saat teduh. Kita akan masuk dalam warta jemaat. Yang pertama dari mewakili GMI Genesaret mengucapkan terima kasih kepada Contoh Levi yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semoga firman Tuhan hari ini yang disampaikan boleh menjadi rema bagi setiap kita. Lalu apakah ada jemaat yang baru hadir? Sepertinya tidak ada ya.
Dan bagi jemaat yang rindu untuk terlibat di dalam pelayanan dapat mendaftarkan diri kepada Natalia atau Google Form yang sudah dibagikan melalui WhatsApp, atau bisa langsung person aja ya. Berhubung kita juga komunitasnya kecil, lebih enak ngomong langsung ya Bapak Ibu, saya yakin. Lalu pengumuman berikutnya, apabila Bapak Ibu sekalian ada mungkin family-nya, keluarganya, atau anak, atau mungkin sepupu yang mau dibaptis, dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas katekisasi baptis pendaftaran kepada Saudara Dani. Ini mungkin yang punya anaknya udah remaja-remaja, udah siap dibaptis. Juga mengundang bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin mengikuti ibadah raya tatap muka, onsite berarti ya, tanpa perlu udah nggak perlu lagi daftar, tapi bisa langsung hadir aja. Saya mengundang juga untuk Bapak Ibu yang masih mengikuti via Zoom, mungkin bisa turut hadir, kita boleh bersekutu beribadah bersama-sama. Selanjutnya ada untuk minggu depan di tanggal 20 November kita akan berkumpul kembali di dalam ibadah dengan tema pencobaan di padang gurun, dengan pembicaranya Boksu Anton di aula, dan tentunya ibadah ini dilaksanakan dalam onsite dan online. Jadi apabila Bapak Ibu tidak dapat mengikuti di ruangan ini, tentu dapat mengikutinya di rumah melalui aplikasi Zoom di jam yang sama, jam 10 pagi. Untuk juga persembahan, apabila ada Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan secara digital, dapat melakukan transfer ke nomor rekening berikut ini atas nama Liu Jungmoy, ataupun apabila ada Bapak Ibu jemaat sekalian yang ingin berpartisipasi dalam dukungan dana untuk pembangunan gereja kita, dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang berbeda. Jadi bukan nomor rekening persembahan biasa. Dan juga ada kerinduan daripada kita di tempat ini, di mana kita mau ibadah kita tuh lebih indah, lebih menikmati lagi, lebih bagus lagi, ada upgrade. Tentunya perlu ada peningkatan ya Bapak Ibu, supaya ibadah kita itu lebih bisa kita nikmati bersama-sama, dengan kebutuhan 2 unit LCD proyektor Epson dengan tipe tersebut. LCD ini akan dipergunakan untuk di kebaktian umum, berarti di ruangan ini dan juga di ruangan sekolah minggu. Tentunya dengan LCD yang baru pasti gambarnya nanti lebih bagus Bapak Ibu. Ya kan, warnanya lebih keluar. Kalau sekarang mungkin karena kan LCD kita sudah lama ya, warnanya udah agak pudar-pudar. Tentu dengan nanti LCD yang baru, hasil warnanya kalau video lebih bagus gitu ya. Itu dengan nominal tersebut, apabila ada Bapak Ibu jemaat sekalian yang mau berpartisipasi dalam dukungan dana, dapat memasukkannya dalam amplop. Saat kita masuk tadi udah ada tersedia si amplop PKLCD dan dimasukkan di dalam kantong persembahan. Ada lagi pengumuman tambahannya? Oke, tidak ada pengumuman tambahan. Saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pulang membawa sukacita yang telah kita terima hari ini, dan tentunya kiranya firman Tuhan yang hari ini kita dengar mengubahkan kita dan memotivasi kita, menolong kita sepanjang 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.